Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami dari Biro Hukum dan Kepegawaian akan berbagi beberapa informasi mengenai prosedur permohonan mutasi atas permintaan sendiri di lingkungan Basarnas. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian dari mutasi pegawai? Mutasi pegawai merupakan perpindahan tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat, dan instansi daerah, dan keperwakilan negara Indonesia di luar negeri, serta atas permintaan sendiri. Pengertian mutasi dikutip dari Perkap BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi dan berikut dasar hukum tentang mutasi yang lainnya. Untuk jenis-jenis mutasi PNS sama seperti pengertian mutasi yang tadi. Dan untuk permohonan mutasi itu sendiri dipertimbangkan dengan kebutuhan formasi yang ada dengan peta jabatan dan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan syarat jabatan di unit kerja yang dituju. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan mutasi. Yang pertama, berstatus PNS, dan kedua, surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan. Yang ketiga, surat pengantar mutasi dari unit kerja asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Yang keempat, surat persetujuan mutasi dari unit kerja yang dituju dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Yang kelima, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Yang keenam, surat pernyataan sedang tidak menjalani tugas belajar. Dan yang terakhir, surat pernyataan tidak tersangkut hutang piutang. Berikut alur permohonan mutasi pegawai atas permintaan sendiri. Yang pertama, pegawai mengajukan surat permohonan mutasi kepada pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis. Selanjutnya, pimpinan unit kerja menelaah atas permohonan mutasi. Jika setuju, maka membuat surat permohonan mutasi. Dan jika tidak setuju, maka permohonan mutasi pegawai tidak disetujui. Jika permohonan disetujui, pimpinan unit kerja mengajukan pengusulan permohonan mutasi kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. Dari Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menerima dan menelaah pengajuan surat permohonan mutasi dan mengarahkan kepada Ketua Tim Layanan Kepegawaian untuk diproses dan ditindaklanjuti. Ketua Tim Layanan Kepegawaian menerima dan menelaah pengajuan surat permohonan mutasi dan mengarahkan kepada PIC Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. Dari PIC Kepegawaian menerima permohonan mutasi serta memeriksa kelengkapan berkas dan memverifikasi. Selanjutnya, pimpinan unit kerja yang dituju menerima surat konfirmasi mutasi. Jika disetujui, maka pimpinan unit kerja membuat surat persetujuan mutasi kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. Dan jika tidak disetujui, maka pimpinan unit kerja membuat surat penolakan mutasi. Dari Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menerima surat persetujuan mutasi serta mengarahkan kepada Ketua Tim Layanan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. Dari Ketua Tim Layanan Kepegawaian menerima surat persetujuan mutasi serta mengarahkan kepada PIC Kepegawaian untuk membuat konsep SK mutasi. Selanjutnya, PIC Kepegawaian membuat konsep SK mutasi dan meminta arahan kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk menandatangani konsep SK mutasi. Dari Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menandatangani konsep SK mutasi serta mengarahkan kepada PIC Kepegawaian untuk didistribusikan. Dan yang terakhir, PIC Kepegawaian mendistribusikan SK mutasi dan mendokumentasikannya. Afik Nam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta.